Kalau semuanya rindu mau beribadah di rumah Tuhan, hari ini ungkapkan kerinduan kita dengan memuji Tuhan, keluarkan suaranya. Ayo kita bergerak semuanya. Angkat tangannya. Suaranya ya. Buat Tuhan, mana suaranya? Amin. Aduh, kalau kita mau nyanyi lagi, di sini senang, di sana senang, ayo bang. Masih berdiri, tepuk tangannya. Oke. Sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Suaranya, mana suaranya? Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Oke, karena kita akan memulai ibadah kita, kami persilakan semuanya duduk di kursinya masing-masing. Tetap jaga jarak, jaga protokol kesehatan. Mohon buat anak-anak kami sekali lagi, kalaupun pakai masker, bukan berarti diam. Coba semuanya tunjuk tangan, siapa yang rindu mau memuji Tuhan langsung di gedung sekolah ini? Coba tunjuk tangan. Coba
yang baru. Untuk itu, turun tangannya. Keluarkan suaranya untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke? Oke? Ah, suaranya aja nggak tahu. Oke? Anak Tuhan? Anak Tuhan? Anak Tuhan? Belum kedengaran suaranya, Nak. Mana ya? Anak Tuhan? Sini dulu, ah. Kalau nggak dengar suaranya kita nggak usah lah ya. Anak Tuhan? Berdiri dulu. Mana ya? Anak Tuhan? Coba kita sapa berdiri dulu, sama-sama pakai masker kan? Yuk berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu. Enggak, karena siapa tahu karena nggak pakai, kalau nggak pakai mikrofon, suaranya kalau dibuka kedengaran. Coba semua dulu bilang amin. Amin. Satu, dua, satu, tiga, amin. Amin. Dengar suaranya. Anak sekolah minggu apa kabar? Bikin dulu belakangnya. Yuk, biar keluar suaranya. Jangan kalah. Kalau dibuka suaranya keluar, walaupun kita pakai masker. Kedengaran kok. Jadi tidak usah takut karena pakai masker. Mau nyanyi, suaranya nggak kedengaran. Kedengaran kan? Ya, kita buat dulu kalau dibilang anak Tuhan, apa kabar? Yesusku luar biasa. Yes, yes, yes. Buat gerakannya dulu. Yuk, apa kabar? Ya, gitu. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Tepuk tangan. Lebih kencang. Iya, bukan suaranya ya. Kita mau mulai ibadah. Oke, sebelum kita mulai masuk, kita nyanyikan semuanya mau masuk. Siapkan hati dan pikirannya. Kita bernyanyi sambil berdoa. Ingat sekali lagi, keluarkan suaranya. Masuk
pada saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang masih dalam perjalanan. Kau tibakan mereka Tuhan, Kau hantarkan mereka ke sini dengan selamat. Bapa di surga, semua acara kami dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu. Anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, untuk memulai ibadah kita pada shift yang pertama untuk anak sekolah minggu, kita bernyanyi "Oh Tuhan pencipta langit dan bumi". Tuhan pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Jaya mustahil baginya, oh jaya mustahil baginya. Maka kuasa penasehat Dia, tiada mustahil baginya. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Raja perkasa, penasehat Dia, tiada mustahil baginya. Kami undang anak-anak kami untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita bersama-sama mengucapkan Allah Bapa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Persilakan duduk. Hukum Taurat di minggu kita hari ini diambil dari hukum Taurat atau kitab yang kelima. Nah, kami sekolah minggu yang bisa menghafalkan kitab kelima, siapa? Kami undang untuk bangkit berdiri. Ada yang bisa? Ayo yang tahu kita kelima. Hukum Taurat yang kelima. Ayo berdiri Bang. Bang Angga, lupa. Baiklah, sama-sama kita mengucapkan. Kita kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Sekali lagi, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Amin. Demikian hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami
untuk dapat melakukan sesuai perintah-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu Dosa. Dosa itu dosa, jangan lakukan. Dosa itu dosa. Kita sama-sama mengucapkan dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki epistel atau ayat bulanan di minggu ini. Sudah 1 tahun lebih, anak-anak tidak tahu ya, tidak ada ayat bulanan seperti tahun-tahun yang lalu. Karena tahu ada anak yang tahu ayat bulanan bulan ini. Silakan. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Ada lagi? Kita bersama-sama mengucapkan ya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Baiklah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi baik. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Ada pohon. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Hari ini minggu kita namanya Minggu Letare, yang artinya bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Tema kita hari ini kasih karunia Allah yang menghidupkan. Pengumuman kita untuk kita perhatikan sama-sama. Yang pertama, kita bersyukur pada hari ini kita boleh memulai ibadah di gedung sekolah minggu yang baru. Semua ini dikarenakan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, untuk ibadah shift 1, kami ingatkan sekali lagi, sampai minggu depan anak-anak masih forum atau lingkungan yang tetap sama. Shift 1 masuk jam 7 untuk lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3, lingkungan 4, lingkungan 6, dan lingkungan 7. Untuk shift 2 masuk jam 9 yang diikuti oleh lingkungan 5, lingkungan 8, lingkungan 10, lingkungan 11, lingkungan 12, dan lingkungan 13. Ketiga, kami ingatkan sekali lagi buat anak-anak sekolah minggu, pada saat memulai ibadah, mulai masuk ke tempat gedung sekolah minggu, di semua anak-anak diharuskan cuci tangan terlebih dahulu di bawah. Dan tetap memakai masker sampai ke tempat kita ibadah ini. Ambil posisi duduk dengan kursi yang sudah disediakan, tidak menggeser-geser kursinya. Keempat, untuk pintu masuk itu kita perhatikan lewat tangga. Kami mohon kepada anak-anak kami, ada 2 pintu tangga masuk kiri dan kanan, jangan sampai berdesak-desakan. Dan demikian juga nanti pulangnya kalian tetap ikuti protokol kesehatan, tidak mengganggu temannya, jalani ada yang belok kiri atau yang ke kanan. Kelima, selama ibadah anak-anak dilarang keluar masuk atau izin untuk ke WC tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada ingin mau ke WC sebelum ibadah, silakan ke WC terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah. Keenam, setelah selesai ibadah, karena kita shift 1 jam 7 di sini, orang tua kita ada di gereja. Kalaupun kita lebih dahulu selesai, anak-anak sekolah minggu dilarang untuk pergi ke gereja sana mencari orang tuanya. Namun, supaya diingatkan kepada orang tuanya, orang tua yang datang menjemput anaknya ke gedung sekolah minggu. Tolong diingatkan orang tua kita masing-masing. Jadi, kita tidak boleh lari ke sana, intip-intip orang tua dari jendela atau dari pintu. Ingat sayangnya. Yang ketujuh, selama COVID, anak-anak sekolah minggu selesai ibadah, biasanya kita bersalaman dengan inang bibel, teman pendeta, teman situa atau guru-guru sekolah minggu. Saat ini kita tidak bersalaman, tapi cukup memberikan salam dengan memberikan tangannya seperti ini. Yang kedelapan, kita pulang nanti dari barisan pertama dulu. Setelah memberi salam kepada guru sekolah minggunya, baris bangku pertama langsung ke sana. Baru selanjutnya bangku kedua, ketiga, dan seterusnya. Ikuti aturan yang sudah kita tentukan bersama-sama. Untuk minggu tanggal 21 Maret dan akhir bulan kita masih mengikuti shift yang sama. Sampaikan kepada orang tua kita supaya semua saling mengingat. Terima kasih untuk hari ini. Kami undang berdoa Preti Dindal. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu yang pertama ini. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan.
Tuhan, lindungilah kami dimanapun kami berada, dan ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Jagailah guru-guru sekolah minggu yang ada di sini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengantar kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi firman Tuhan ada di hati. Ya, berdiri. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan masih memberkati kami. Kami boleh berada di gedung ini untuk memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang bawa Alkitab, mari kita buka Alkitab kita. Dari Matius 26. Matius 26. Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Matius 26. Ayo. Ayat 57 sampai 68. Sudah dapat? Matius 26 ayat 57 sampai 68. Mari kita baca, Inang baca ayat ganjil, anak sekolah minggu baca ayat genap. Yang kuat suaranya ya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merumbuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demikian Allah yang hidup
Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Demikian firman Tuhan. Shalom untuk kita semua. Shalom. Hari Jumat depan tanggal 2 kita sudah masuk Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Tadi di situ ada mahkamah agama, yaitu tempat untuk mengadili orang-orang yang bersalah. Siapa yang pernah pergi melihat pengadilan di Bungo? Pernah? Kalau orang dibawa ke tempat pengadilan itu orang yang bagaimana itu? Mengadili orang apa itu? Orang yang bersalah. Setiap orang yang bersalah ditangkap, kemudian diadili. Tapi ada juga orang yang tidak bersalah, tapi juga diadili. Ya, jadi belum pernah masuk ya ke tempat pengadilan. Siapa yang pernah nonton TV tentang pengadilan? Pernah? Yang dijatuhi vonis, ini dikurung, dipenjara selama 10 tahun. Ini dipenjara selama 2 tahun. Ini dipenjara selama 40 tahun. Ini dipenjara seumur hidup. Kan? Pernah dengar? Kasihan ya orang dipenjara. Yesus juga diadili. Oleh siapa tadi yang mengadilinya? Mahkamah agama, baru ahli-ahli Taurat diadili di mahkamah agama bersama dengan ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Mereka menangkap Yesus. Siapa sebenarnya sih yang mencium Yesus itu? Siapa yang mencium Yesus? Hah? Yudas Iskariot dicium. Waktu di mana itu? Di taman apa itu? Getsemani. Dicium. Kemudian semua menangkap. Tentara-tentara itu menangkap Yesus, kemudian dibawa. Kemudian Yesus diadili. Dia dituduh menghujat Allah. Yesus. Kemudian Yesus itu dituduh juga untuk memprovokasi orang, mempengaruhi orang, mempengaruhi tidak baik. Baru Yesus itu juga dituduh sebagai orang yang ini mengatakan saksi dusta ini. Masakan dia mengatakan bisa membangun bait suci selama 3 hari, padahal kita membangun bertahun-tahun, ini 3 hari. Ini saksi palsu ini. Pembohong ini, kan gitu tuduhannya kepada Yesus. Baru sebenarnya ada tadi Petrus di situ ya. Di notes kita itu ada kan? Ada tadi Petrus. Petrus itu sayang sebenarnya sama Yesus ya. Sayang, makanya dia ikut-ikut Yesus. Kan? Tapi dia takut untuk bersaksi yang benar. Baru ditunjuklah ada berapa orang tadi, 2 orang untuk bersumpah palsu. Tidak keberapa ya? Jangan kau berdusta. Kita ke 9. Jangan berdusta.
berdusta. Jangan bersaksi palsu. Boleh tidak berdusta? Iya, tidak boleh. Ini orang mahkamah agama ini, ahli Taurat ini, imam-imam kepala. Ayo kita tunjuk 2 orang supaya Yesus ini disaksikan telah melakukan perbuatan jahat. Ada orang yang mau? Ada. Baru mereka bersaksi. Kemudian Yesus diapain lagi? Ditinju. Baru diapain lagi? Diludahi. Baru diapain lagi? Dipukul. Ngeri ya? Bukan karena dosanya, kesalahannya, tapi dia diludahi, dipukul, ditinju lagi. Ngeri kan? Ya. Jadi apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, anak sekolah minggu tidak boleh kompromi untuk melakukan kejahatan. Apa bahasanya kompromi? Sepakat. Ya. Umpamanya mereka bertiga ini, 1, 2, 3, siapa nama mereka? Andika. Anggito. Kan? Sepakat mereka bertiga ini. Ayo kita pukul nanti di jalan siapa yang duduk. Kita jegal nanti. Boleh? Boleh anak-anak sekolah minggu? Datang lagi si Jo sama orang ini bertiga. Aku sama bencila sama orang sama itu. Yuk nanti di jalan kita jaga yuk gitu. Boleh? Atau di sekolah, ayo nanti kita buat kertasnya siapa itu yo apa pulpen supaya dia dituduh untuk mencuri. Boleh? Tidak boleh kompromi. Itu perbuatan siapa itu? Perbuatan iblis. Jadi tidak boleh kompromi untuk melakukan kejahatan. Tapi sepakat untuk melakukan kebaikan boleh? Boleh. Kita yuk anak sekolah minggu, ada saudara kita di sana yang sakit, gak ada biayanya, kita kompromi yuk bikin tetean uang 5.000 atau 1.000 gitu kan. Mana lebih bagus kita sepakat melakukan kejahatan atau sepakat melakukan kebaikan? Coba tunjuk tangan dulu siapa yang mau melakukan kebaikan, sepakat melakukan kebaikan. Iya, harus itu. Jangan kompromi melakukan kejahatan. Kedua, jangan bersumpah palsu, jangan berdusta. Siapa di sini yang pernah berdusta? Berbohong. Siapa? Ayo. Ini yang pernah. Siapa yang pernah berbohong? Gak pernah berbohong. Siapa yang pernah berbohong? Gak pernah. Tapi semuanya pernah berbohong. Berbohongnya gimana? Gak ingat lagi. Ada umpamanya disuruh mamanya beli dulu gula sekilo, harganya 15.000. Mak, udah naik gulanya, harganya 17.000. Jadi dikantoninya berapa? 2.000. Atau gini, Mak, tadi jatuh aku loh, uangnya gak tahu tadi mana. Gitu. Tapi di mana? Di kantoni, kan? Sudah kau mandi tadi adikmu? Sudah Mak. Tapi adiknya hanya ganti baju kok gak dimandi. Kan? Iya. Tidak boleh berbohong atau bersumpah palsu. Tidak boleh. Karena dikatakan dalam sekolah minggu itu bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan boleh bohong. Boleh ya anak Tuhan bohong? Tidak. Atau sumpamanya benar-benar si Michelle ini gak mencuri, tapi datang temannya, iya dia yang mencuri. Gak boleh.
Sebelum ketahuan dia bersalah, teman kita harus dibela. Tapi kalau dia sudah benar-benar ketahuan bersalah, bilang, iya dia yang salah tadi Bu, saya lihat. Dia duluan tadi. Tapi kalau belum ketahuan dia bersalah, harus dibela. Ya? Jangan takut menyaksikan yang benar. Makanya firman Tuhan mengatakan, katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Lebih dari itu adalah pembohong pendusta. Yang ketiga, apa yang mau kita belajar dari Yesus? Dari firman Tuhan itu tadi, dia dihadapkan ke mahkamah, tapi Yesus tadi diamnya, dia diam. Dia tidak mengatakan apa-apa. Bukan tidak bisa Yesus umpamanya melawan mereka. Bisa. Tapi Tuhan mau melihat dan Tuhan mau bahwa kehidupan orang Kristen itu melalui Yesus Kristus semuanya, melalui pengorbanan Yesus kita menjadi orang-orang yang taat beriman kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Yesus tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Walaupun dia nanti disalibkan, akhirnya kan Yesus disalibkan ya, disalibkan. Tapi Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Yesus membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Dia mengampuni semua dosa-dosa umatnya. Tuhan mengampuni semuanya. Jadi anak-anak sekolah minggu melalui firman Tuhan hari ini di Minggu Letare adalah Minggu Sukacita. Kalau bahasa Batak dikatakan marlas niro hamahamu. Sudah cuma ada marlas niro hamahamu. Iya, bersukacita. Ya. Marlas niroha itu adalah bersukacita. Siapa yang bersukacita hari ini? Ayo. Ya, selama itu sudah ada 1 tahun kita tidak beribadah di gereja ya, anak-anak. Tapi hari ini kita sudah beribadah di gedung. Inilah yang akan menjadi gedung gereja kita, gedung ibadah sekolah minggu. Kita doakan saja semoga ini cepat selesai, kita biar bisa beribadah dengan baik. Jadi kerinduan anak-anak sekolah minggu sudah terjawab oleh Tuhan. Sudah dijawab doa-doa kita, kerinduan kita. Walaupun masa pandemi kita ibadah selama ini pakai YouTube, tapi kalau idang lihat itu sedikit orang yang nonton atau yang beribadah. Tapi tunjukkanlah dulu siapa yang setiap hari Minggu beribadah melalui YouTube kita HKBP. Ayo. Ayo siapa? Jangan kecil-kecil. Tinggi-tinggi. Siapa yang setiap hari Minggu beribadah berminggu melalui YouTube kita HKBP? Ya, masih ada. Syukur, puji Tuhan. Dan melalui hari Minggu ini datanglah tetap beribadah kepada Tuhan, tetap pakai masker, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, pada hari Minggu ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada anak sekolah minggu supaya jangan merancang kejahatan bagi sesamanya, jangan berdusta atau berbohong, dan tetap belajar dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kami. Engkau berkati firman-Mu yang didengarkan anak-anak sekolah minggu, supaya firman-Mu itu menjadi kekuatan baru. Berkati semua anak-anak sekolah minggu Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan roh kepintaran bagi mereka, supaya mereka tetap di dalam kasih setia-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Shalom. Masih khotbah. Ini kelas lagu. Nyanyi dulu lah. Nyanyi enggak? Nyanyi. Oh, nyanyi deh. Berhubung orang tua kita belum keluar, kita masih tetap di sini. Kita sambil nyanyi-nyanyi dulu, ya. Oke, ayo kakak, kakak. Adik-adik sekolah minggu masih ingat lagu yang waktu kita Natal nggak yang diajarin anak adik? Masih? Iya. Oh, siapa yang masih coba? Masih ingat? Gimana tangan? Yang masih ingat? Yang berdiri dan duduk itu masih ingat? Belum, nggak ingat lagi belum? Udah. Udah lupa sih, belum, udah lama nggak sekolah minggu. Oke, kita nyanyi ya. Didengar kalau berdiri, berdiri, kalau duduk, duduk. Oke?